Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita untuk pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, sebagai kekuatan rohani kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yakobus pasal 4 ayat 7, 8 sampai 9 hari ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9, sadarilah kemalangan, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu, ganti dengan ratap, dan duka citamu dengan duka cita. Saudara-saudara, inilah nasihat firman Tuhan. Sikap kita berikutnya sebagai sahabat Allah disebutkan sadarilah kemalangan. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid dari kehidupan yang sangat sederhana, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan. Misalnya Petrus, Andreas, saudaranya, mereka dari penangkap ikan tradisional, saudara-saudara, penangkap ikan tradisional, tetapi dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang menjadi muridnya. Diangkat harkat dan martabatnya, diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi murid Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudara. Terlebih kita sebagai orang yang bukan Yahudi, disebutkan, mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara. Efesus pasal yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara-saudara, apa yang harus kita sadari? Kemalangan apa yang harus kita sadari, saudara-saudara? Sebagai orang-orang yang di luar orang Yahudi, inilah keadaan kita. Kita tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, tidak mendapat bagian, tidak ada hak kita dalam setiap perjanjian dengan Allah. Tetapi oleh karena anugerah Kristus, ayat yang ke-8, Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow, luar biasa saudara-saudara. Oleh anugerah Allah, ia mengangkat harkat dan martabat kita, saudara-saudara. Kita tadinya yang bukan orang Yahudi, bukan umat Allah, tidak mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kita menjadi semuanya itu. Kita berhak mendapatkan perjanjian-perjanjian Allah. Kita menjadi orang yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, memiliki Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita harus menyadari hal ini. Ini disebut sadari kemalanganmu, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita selalu takut akan Tuhan. Kepada jemaat di Filipi, Paulus berpesan demikian. Filipi pasal yang kedua ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena kita menyadari siapa kita, karena kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan yang sudah mengangkat kita, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Jangan jumawa dalam iman, saudara-saudara. Jangan jumawa dalam iman. Tidak boleh, tetapi harus selalu takut dan gentar. Sadarilah kemalanganmu, kata firman Tuhan.
Saudara, sebagai orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, mari kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya, saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepadanya. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang penuh dengan berkat. Kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kita, saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, sadarilah kemalanganmu. Kita yang dahulunya tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki Allah di dalam dunia ini, tidak berhak terhadap setiap perjanjian Allah. Sekarang kita berhak atas semuanya itu oleh anugerah Tuhan. Syukuri hal itu, tetapi tetap dalam takut akan Tuhan kita kerjakan keselamatan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.